kemarin saya masih ada tugas, jadi saya mohon maaf. Jadi saya kasih materi satu ganti materi yang masih harus saya sampaikan. Itu materi basis data. Oke, sebelumnya lebih baik kita awali dengan doa. Saat ini saya mungkin langsung. Bagi yang beragama Islam silakan masing-masing yang muslim kita silakan. Oke, doa mulai. Kata saya bagi ya. Untuk kelompok satu atau mungkin kelompok yang lain mungkin sudah siap. Jadi kita mencoba untuk mereview apa yang sudah Anda kerjakan. Jadi atau mungkin persiapan apa yang sudah Anda lakukan. Ya, jadi intinya Anda harus melakukan ada progres lah. Ada kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan. Misalkan pertama Anda menyiapkan literatur. Kemudian yang kedua Anda mencoba untuk membuat proyek sederhana dan seterusnya. Mungkin sehari ini mungkin masih belum siap ya kalau untuk proyek. Jadi saya akan menampilkan saja materi basis data atau istilahnya database. Materi basis data, database di sini saya tidak menyampaikan secara khusus karena ada bidang lain yang membahas tentang basis data. Tapi minimal Anda sudah bisa mengenal apa itu basis data. Mengenal basis data itu seperti ini. Misalkan Anda mengakses suatu website ya. Kemudian data Anda tersimpan mulai dari nama, tanggal lahir, kemudian apa biasanya? Islamnya, selain itu apa lagi? Alamat, apa lagi mungkin? Email, semuanya tersimpan dan sudah diamankan, terenkripsi. Data itu susah untuk dibobol sebenarnya. Ya, saya mulai. Ini basis data, mungkin dari sini ada yang pernah mendengar istilah basis data atau database. Data itu apa sih sebenarnya? Namanya basis, kemudian ada data. Kalau aplikasinya mungkin sudah jadi semua ya. Jadi basis data itu apa? Nah, mungkin ada yang bisa membantu menjawab tentang apa itu basis data. Saya silakan ya. Ada database biasanya menggunakan MySQL, struktur query language. Coba di sini secara garis. Ini adalah produk dari Linux. X-nya Linux ya. Kemudian A-nya ini adalah servernya adalah Apache. F-nya ini adalah MySQL. Untuk query language-nya ya. Ini yang mengolah database. Jadi XAMPP bisa di-install atau dipasang di sistem dan di sini sudah ikut yang namanya Apache server. Di learning juga ada recovery pada saat jam 12 sampai jam 1. Ya, jadi jangan sampai melakukan akses pada jam itu. Yang dikhawatirkan adalah pada saat recovery data yang Anda save, Anda simpan itu tidak tersimpan karena di situ ada proses membackup data dan juga bisa melakukan recovery ketika dibutuhkan. Itu ya. Kemudian ada produktivitas adanya query jumlah. Jelas. Oke, silakan mungkin dari sekarang bisa ini ya, prosesnya dirinci, langkah-langkahnya mungkin bisa dilakukan. Perkenalkan, nama saya Putri Esti, NIM 12 19 10 20 1006 dan di sebelah saya ada Budha Diansa untuk memonitoring kerja dari produksi pada suatu perusahaan yaitu perusahaan industri di mana. Baik, saya buka sesi tanya jawab. Mungkin saya batasi 2 pertanyaan dari peserta. Silakan ditanyakan secara umum saja ya. Misalkan dari apa yang mau Anda ketahui dari aplikasi atau perangkat lunak ini. Ya, silakan dirancang dulu ya pertanyaannya. Mungkin kalau misalkan masih ini ya, bagi Anda yang masih mahasiswa angkatan 2015, mungkin nanti ini akan diperlukan untuk apa saja. Silakan ditanyakan.
Ya, pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan, untuk softwarenya sendiri, software apa yang digunakan sama softwarenya, terus kegunaan dari software ini apakah cuma untuk simulasi dari PLC aja atau bisa digunakan untuk simulasi yang lainnya? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Tresno. Untuk selanjutnya mungkin ya kita simpan dulu pertanyaannya. Pertanyaan berikutnya mungkin ada, atau mungkin kita langsung sesi jawab. Saya dijawab kelompok dulu ya, mungkin nanti saya bisa membantu. Baik. Jadi software ini memang sebenarnya banyak sih tipe saklarnya, nggak cuma segini. Baik ya, terima kasih dari penyaji maupun penanya. Mungkin bisa saya tambahkan sedikit ya. Kalau misalkan tadi sudah disebutkan oleh si penyaji bahwa masing-masing perangkat keras, misalkan baik apapun mereknya ya, Omron, Siemens dan sebagainya, itu biasanya membawa aplikasi lunaknya juga. Selain firmware ada juga software. Ya, aplikasi yang ada sudah ditunjukkan pada gambar presentasi di depan, ya, itu biasanya sudah bawaan dari aplikasi atau perangkat keras. Ada juga yang universal. Nanti kita tinggal pilih ini untuk merek apa. Kemudian dari aplikasi ini kemudian di-download ya, istilahnya di-downloaderkan pada perangkat keras. Oke, kita beri aplaus bagi kelompok 1. Terima kasih atas presentasinya. Untuk selanjutnya apakah kita lanjutkan hari ini? Kalau misalnya sudah ada yang siap, kita masih ada waktu. Atau mungkin kita bahas. Silakan kalau misalkan dari angkatan 2015 ya, sesuai dengan kontrak. Oke, saya absen dulu seperti biasa. Mungkin ada beberapa. Ahmad Fani Rozaki. Oke ya. Tutut Triastuti. Ya, Tutut. Mas Fajar Kurniawan. Kemudian Dodi Setio. Dodi Setio Laksono. Yuda, enggak maksud ya. Yuda. Sandi Suharyadi. Mas Sandi ya. Muhammad Rizky Zulfikar ada. Habibullah. Habibullah. Adi Hastama. Oke. Muhammad Galis Setiawan. Dika Catur. Wira Adi Winata. Turasno. Mas Turasno ya. Hafifur Rahman. Abdul Hamid. Danang. Andika itu. Hendro Wicaksono. Oke. Oh iya, sudah nggak apa-apa, yang penting ada alasan yang jelas ya. Kenapa nggak bisa ikut ujian? Oke, absennya saya kira sudah lengkap. Satu orang saja yang nggak ikut ini tes. Dua orang, kenapa Mas? Lupa kalau jadwalnya itu ya? Iya. Oh ya nggak apa-apa ya. Terus alasannya bagaimana nanti kalau misalkan ini? Kalau untuk Mas ya mungkin masih bisa ya, karena ikut lomba. Kalau oke, mungkin ada yang ditanyakan, silakan sebelum saya akhiri. Atau kita bertemu minggu depan ya. Anda siapkan presentasinya. Jadi untuk pertemuan kali ini saya sebutkan tentang materi basis data. Minimal Anda harus tahu basis data itu untuk apa saja, manfaat dari basis data, tujuannya apa, kemudian aplikasinya apa saja, aplikasi yang digunakan ya, misalkan SA. Kemudian ada beberapa aplikasi-aplikasi yang dengan Postgre, Oracle dan sebagainya, baik yang berbayar maupun yang free. Minimal Anda mencoba dulu lah, 1 langkah, 2 langkah, seperti tadi. Kemudian Anda coba mencari studi kasus atau mungkin apa yang sudah ada di luar sana ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan sebelum saya akhiri?
bertemu lagi senin depan insya Allah langsung membahas proyek per kelompoknya. Proyek yang sudah kita sepakati bersama, silakan siapa dulu yang sudah siap sampaikan. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri pemberian ini pada siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akhiri dengan doa. Silakan doa mulai. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya untuk mensosialisasikan kembali pelatihan komisi dari Universitas Jember. Jadi kita sudah berlisensi Universitas Jember, ada aplikasi tool untuk mengecek plagiarisme. Jadi kita sudah punya akun. Jadi nanti akunnya saya bagikan per reviewer atau mungkin di WA atau mungkin tidak saya share akunnya terbaca oleh mahasiswa. Kalau saya mahasiswa rumahnya ini, kalau saya mahasiswa punya akun ID kemudian passwordnya dipakai oleh mahasiswa, takutnya mereka itu mengakali supaya jadi harapannya DPA, DPU memegang aplikasi ini. Jadi pekerjaan dari mahasiswa misalnya skripsi atau mungkin tugas lain bisa dicek lewat aplikasi ini. Harapannya seperti itu dari KPM. Jadi di sini sudah saya rangkum, saya resume bagian yang mudah dipelajari. Jadi langkah-langkah pengoperasionalan komite. Pertama, kita sudah punya akun. Jadi misalkan sudah punya akun, langsung aja ke akun. Kalau misalkan tidak ya, kalau misalkan sudah punya akun, kita login. Kalau misalkan belum, kita buat create dulu. Kemudian sebagai user profil, kita sebagai dosen atau instruktur di sini. Jadi mahasiswa juga bisa sebenarnya, tapi untuk sementara dibatasi Universitas Jember disarankan untuk dosen. Kemudian milih akun yang akan dibuat, jadi jika sebagai dosen kita pilih tutor. Kemudian seperti biasa seperti akun Facebook, akun ID, kirim password, seperti mendaftar email biasa. Kemudian isikan data akun ID yang sudah saya kasih bintang atau ada di ini. Kemudian kirim password, password yang sudah diberikan. Kemudian seperti biasa ID. Kemudian untuk menambah kelas, jadi tinggal buat kelas, add kelas. Jadi nanti intinya kalau misalkan tutorial ini ada spesialitas menjadi 7 tahapan, jadi lebih mudah daripada yang aslinya yang diberikan oleh pihak pelatih yang kemudian berjalan dan yang dari komite. Sudah saya buat aplikasi tutorial sederhana ini untuk aplikasi komite. Sudah saya share ke Pak Bapak ya. Kemudian untuk dosen sebagai instruktur, kemudian kita fase pendaftaran dalam fase siswa. Jadi misalkan mahasiswa kita ingin langsung, jadi mahasiswa bisa langsung upload ke meeting, tapi tidak bisa akses instruktur. Jadi hanya sebagai pengirim saja, tidak bisa melakukan perubahan. Jadi dosen mengecek plagiarisme dari dosen apa mahasiswa tersebut tulisannya. Kemudian kita misalkan membuat ada ya. Kemudian misalkan di sini ada langkah nama kelas, misalkan saya buat tipe kelasnya apa. Kemudian nama kelasnya apa, misalkan kelas tugas akhir angkatan 2012. Tipe kelas misalnya kita buat standar. Kemudian nama kelasnya tugas akhir. Enrollment ini nanti diserahkan ke mahasiswa yang akan mengirimkan jurnalnya. Kemudian subbie karyanya itu apa, tingkatan dari stadiumnya, apakah sebagai mahasiswa, mungkin S1 atau S2 atau S3. Dan di sini sudah ada tanda tiga, jadi sudah memudahkan untuk pengisian. Kemudian kalau misalkan sudah, ini akan membentuk kelas baru ini, kita menggunakan Universitas Jember karena berlisensi, aman ya. Kemudian ada kelas training, kelas menambah kelas, hasil bisa kita cek di halaman kelas, jadi ada kelas. Kemudian selanjutkan ke halaman 2, ada oke. Jadi kita langsung lihat dari gambar, ada kelas training, ada training, kemudian ada apa, misalkan mahasiswa sudah mengupload ke titik. Kemudian ada langkah keempat. Langkah keempat ini menambahkan tugas. Jadi ada kemudian kita submit menuju ke langkah 5. Oke, misalkan langkah-langkahnya hampir sama dengan kita mengirim email sebenarnya semuanya. Setelah kita submit akan muncul di sini misalkan ada tugas akhir dari mahasiswa.
Ini saya ambil dari jurnal saya sendiri. Kenapa di sini muncul similarity sebesar 15%? Karena jurnal ini sudah saya upload ke EJI. Jadi EJI sudah terindeks oleh Google. Kemudian di sini ada 15% similarity-nya. Jadi ada berapa persen tingkat tingkat plagiarisme dari jurnal tersebut. Ini langsung ada salah satu contoh. Misalkan saya mengambil jurnal dengan Pak Catur, dengan mahasiswa Pak. Jadi aplikasi tracking copy pada sistem web. Ketika saya lakukan pengecekan menggunakan LinkedIn aplikasinya, di sini ada beberapa yang ditebal, ada beberapa item yang dianggap plagiat. Di sini tertulis 15% dari mana? 15% dari jurnal.net.ac.id. Jadi langsung link ini ngambil dari mana? Ini ngambil mungkin dari punya siapa? Jadi langsung muncul di sebelah sini. Langsung muncul ya. Jadi sebesar berapa persen? 15% karena saya uploadnya di jurnal.net.ac.id. Cuman ini ada kelemahan. Kelemahannya yaitu pada exclude source. Jadi pengecualian. Kalau ini sampai jatuh ke tangan mahasiswa atau mungkin ke penulis, ini akan di-exclude. Jadi akan menjadi 0%. Tidak boleh. Ya, betul sekali. Jadi akun ini kenapa nggak saya tulis di sini? Saya simpan sendiri. Takutnya kalau misalnya pas bisa informasi ini diketahui oleh akunnya udah. Ya, akunnya udah ini Pak. Saya bisa. Jadi aplikasi LinkedIn akun ID-nya adalah ini. Ini dari tadi di bagian Pak Kofi dari Pak Kofi ke masing-masing juga. Jadi persyaratan utama dari Pak PA kemarin untuk menggunakan LinkedIn untuk mengecek awal database. Siapa sih ngecek kan? Komisi. Kopi. Ya, dari kopi di download. Kopi baru kopi dulu ya. Ya, betul Pak. Kalau kita kemarin seposnya BPA, ya. Jadi ya akun ID-nya kita tinggal copy aja, kemudian kalau sudah kita tinggal cek berapa persen kita pakai. Nah, cuman kendalanya di sini ini hanya alat yang menentukan adalah reviewer tetap apakah ini layak sebagai plagiat atau Reviewer siapa? nah reviewer kan nanti dari BPA Pak. Kemudian reviewer jurusan Mas Agung ya. Pak Agung misalnya Pak Agung. Oh, ini usul yang jurnalnya. Ya, kalau yang untuk skripsinya enggak ada saran dari Pak. Belum ada standar untuk dianggap plagiat itu berapa persen? Kalau saya Pak Pian itu memberikan saran enggak selain jurnal juga skripsi bisa. Semua tugas yang bersifat karya ini sampai berapa persen? Nah, untuk persentasenya ini bisa 100% Mas. Misalkan kita di jam-jam kuning silakan. Oh ya. Ya, kemarin itu dari Pak PA juga menyampaikan kalau ini hanya sebagai alat untuk mengecek tingkat plagiarisme. Kemudian untuk punishment, just-nya itu dari pihak reviewer. Dan dari standarnya ini masih belum ada standar baru. Belum ada persen belum ada standar baru. Itu ya, kita tinggal mengulaskan seperti itu. Kalau itu seperti itu, 3%. Kalau standarnya jadi mana ya. Selama tidak ada citasi itu dianggap plagiarisme. Kemudian self plagiarisme itu yang paling sering ya murah bagi kita. Misalkan tulisan kita kemudian diupload, kemudian diunggah lagi ke jurnal bimbingannya itu kena self. Kalau selama ada citasi itu nggak masalah. Insya Allah nggak ada Pak. Kalau ada citasinya misalnya harus kita kasih. Iya. Namun di sini kan kenapa kok muncul? Jadi apakah sudah sesuai dengan citasinya ini? Misalkan ini kan merah, oh berarti dia mencitasi dari sini. Pasti. Nanti ini sudah aman. Saya di exclude Pak ini. Ada fungsi exclude. Berarti misalkan ini sudah aman, ada citasi, jadi tidak dianggap berarti tinggal exclude. Klik exclude itu pada pengecualian kita tidak mengutip, kita sudah mengutip dari jurnal lab.ac.id karena sudah disebutkan di situ. Hasil dari exclude itu for exclude ini saya sekali tidak ada exclude ini pengecualian Pak. Jangan saya klik exclude ya. Ini kan include-nya dari sini. Jadi ketika saya klik exclude, ini pengecualian kita mau mengecualikan ini. Oh bisa ke jurnal. Ya. Kalau misalnya di sini ada 15%, kemudian misalkan ini 100% ya Pak ya. 100% plagiarisme, 15% dari jurnal, kemudian ada 20% dari mana? Itu yang dianggap tidak plagiarisme itu kita exclude. Nah, khawatirnya kalau digunakan oleh mahasiswa, kita exclude semua, dan dia mengutip 100% dari jurnal orang lain, itu yang berbahaya. Mahasiswa hanya diberi akses pada ini. Jadi kita buat kelas, maaf, saya naik lagi ke atas. Kita buat kelas mahasiswa yang bisa mengirim
ID. Nah, kan ada class ID dari mahasiswa untuk mengirim ke meeting, kita kasih user dan password. User dan passwordnya bukan akun tadi, bukan dari akun yang lain, tapi kita create ini class name-nya apa, enrollment password. Jadi kita buat password khusus untuk mahasiswa. Jadi kelas khusus untuk ini. Jadi di atasnya di bawah akun, kelas, kemudian ini mahasiswa. Kita seperti reviewer, misalkan juga. Ini sudah saya ingat Pak, jadi mudah sekali daripada yang diberikan kemarin. Ya, Pak, ya. Mungkin ada yang ada saran mungkin masukan dari Bapak. Seperti apa? Dan ya, mungkin sudah cukup jelas. Terima kasih Pak Diki. Baik, Bapak, terima kasih atas dari sosialisasi ini. Maaf kalau ada salah kata. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya adalah kita pada saat kita pengambilan data. Di sini saya sudah mencoba untuk membuat teori nanti kita terakhir agar tidak secara tidak langsung data tersebut bisa ditarik ke bentuk file ke Excel. Jadi perangkat ini memiliki kemampuan untuk mengukur pada secara cepat. Jadi untuk area sendiri di sini saya kasih sesuai dengan field yang digunakan. Kemudian keuangan yang diharapkan adalah menghasilkan alat ukur PKR secara tabel sehingga memiliki kelebihan mampu mempermudah dalam hal pengambilan data PKR dalam kondisi area sulit dijangkau dengan kondisi normal, yaitu pada saat alat PKR konvensional. Adapun nilai pustaka di sini saya mengambil dari dataset dan juga pengembangan dari sistem spektrum PKR itu sendiri. Metode yang saya gunakan di sini menggunakan komponen Arduino Uno, komponen data untuk mikro yang kemudian kita gunakan dalam JD dan juga mudah dengan radio FPV dengan frekuensi 919 sebagai
maksudnya apa? Yang sudah direvisi, direview sama Ansor. Nah itu sebagai masukan kan. Kalau kita ada kasus misalkan apa kurangnya ya kurang itu kan untuk perbaikan nanti kan sebenarnya. Nah misalkan yang kemarin sudah jalan, sudah kurangnya apa, mungkin dimakin aja. Misalnya standar 1 kurangnya apa, nggak sinkron. Masalahnya gini. Nah hasilnya kok ada pakai syarat. Di sekjurnya IPS ya, jurusan IPS sama kajutnya IPS. Nah ini strategi form 1 nomor 3.